Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, ya. Diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 5, terus dari Mazmur 130 ayat 6. Ya. Om Edi kasih judulnya Keras Kepala, ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus terus melindungi, menjagai, bahkan memberkati kami saat kami tidur. Pagi ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, memberikan hikmat pengertian kepada kami dan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, beberapa hari yang lalu Om Edi kan ada tugas ya ke luar kota, ke Surabaya tepatnya ya. Nah, pada waktu malam, Om Edi bersama teman-teman ceritanya cari makan ya, cari makan malam ya. Waduh, karena tempatnya baru, Om Edi juga tidak tahu ya makanan yang ada di situ. Ceritanya Om Edi nge-Google ya, nge-Google cari restoran, cari tempat makan di sana ya. Ketemulah ada namanya tempat sate yang jual sate ayam ya, tidak jauh ya dari tempat penginapan Om Edi dan teman-teman itu ya. Nah, oke ya, berarti kalau tidak jauh kita jalan kaki aja ya gitu. Oke, jalan kaki gitu ya. Itu ikutin Google Map itu ya. Di Google ikutin jalan kaki, terus jalan sampai masuk ke gang-gang kecil gitu kan ya. Ya udahlah, karena Google-nya nunjukin gitu ya ikut aja ya gitu kan. Tapi udah mulai curiga nih, ini kayaknya nggak mungkin. Masa sih orang jualan katanya bintang 5 tapi tempatnya kecil gini ya, jalannya sempit gini. Terus masuk sampai ke mendekati rumah penduduk, ada penduduk yang nanya, "Pak, mau kemana?" katanya gitu ya. Om Edi bilang, "Ini mau beli sate di sini." Pak Om Edi kasih lihat tempatnya di Google-nya. Dia terus sih ininya nggak ada yang jualan satenya katanya di sini. Ya ini salah nih mapnya. Masa sih gitu kan? Om Edi tetap masuk. Ternyata benar nggak ada ya, gitu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga ya, seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Seringkali kita mengandalkan manusia. Dalam hal ini Om Edi mengandalkan Google ini ya, aplikasi ya. Ternyata ujung-ujungnya mengecewakan ya, karena keras kepalaan Om Edi ya, mengandalkan ini, ngotot gitu ya, nyari tempat makan yang ini gitu ya, yang sate, yang jual sate, ternyata kan salah tempatnya ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi ini dari Mazmur mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Kita lihat di Mazmur 130 ayat 6 ya. Om Edi bacain ya. "Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi." Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, sampai diulang 2 kali ya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, itu lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dan itu diulang kembali, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi ya. Kenapa sih para pengawal itu lebih mengharapkan pagi? Ya karena
kalau dalam peperangan itu kondisi malam itu sangat mencekam. Karena kita tidak tahu di lingkungan kita ada seperti apa. Apakah ada musuh udah mendekat, kita tidak tahu. Ya. Gitu. Beda dengan siang ya, dengan siang hari. Kita bisa lihat sekeliling kita ini ada musuh datang atau enggak. Kalau malam hari tidak kelihatan. Belum lagi ngantuk, ya. Kondisi kita harus sedang istirahat tapi dipaksain berjaga-jaga. Kondisinya tidak akan maksimal, ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita ya. Kehidupan kita, ya. Pada saat kita selalu mengandalkan diri kita, ya, dengan kekeras kepalaan kita, dengan segala kesombongan kita, dengan segala kepandaian kita, tidak mau mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan diri sendiri, pada saat itu kita akan mengalami kelelahan, ya, dan ujung-ujungnya pasti kita akan mengalami kekecewaan. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, dalam hati kita ya, karena begitu kita mendapati ya hasilnya tidak sesuai yang kita rencanakan, kita akan mengecewakan, kita akan kecewa sekali ya, dan ujung-ujungnya kita akan menjadi stres. Ya, gitu. Jadi beda dengan pada saat kita mengandalkan Tuhan, ya, kita percaya apapun yang hasilnya yang Tuhan berikan itu adalah baik di mata Tuhan dan baik buat kita. Ya, mungkin pada saat itu hasilnya mengecewakan, tapi nanti satu saat kita akan tahu bahwa saat kita mengalami kekecewaan itu ternyata ada maksud yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, kita belajar dari Yusuf. Ya, betapa Yusuf itu harusnya kecewa pada saat dia dijual ke Mesir, pada saat dia dijebloskan ke penjara di Mesir. Ya, tapi Tuhan mengangkat, tetap memakai Yusuf, ya, untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ya, dan Yusuf tidak sakit hati dengan saudara-saudaranya. Ya, kenapa? Karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Ya, jadi anak-anak, jangan keras kepala, jangan selalu mengandalkan diri sendiri, jangan selalu mengandalkan kepandaian kita, jangan selalu mengandalkan teman-teman kita, ya, jangan selalu mengandalkan manusia, ya, karena itu akan mengecewakan. Tetapi kita harus mengandalkan siapa? Tuhan, ya, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera pada saat kami menghadapi segala sesuatu, baik yang mengecewakan maupun yang tidak mengecewakan. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang tidak mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi penolong kami, sudah menjadi juru selamat kami, sehingga setiap tindakan yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hari-hari berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami supaya kami dapat melakukan setiap firman Tuhan ini, ya, seperti penjaga yang mengharapkan pagi, ya, penjaga yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Pack Kids.